Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur oleh karena penyertaan Tuhan Yesus Kristus telah membawa kita dan menyertai kita sehingga kita berada di awal bulan Mei 2021. Saya percaya semua kita disertai oleh Tuhan, dan juga kita percaya bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, sehingga kita boleh memasuki bulan Mei. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan menyembuhkan kita, firman Tuhan memulihkan kita, firman Tuhan memerdekakan kita, firman Tuhan dapat memberi kita pengharapan yang baru, agar tetap kuat mengiring Tuhan Yesus sampai kedatangannya kembali yang kedua kali. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh duduk diam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka pikiran kami, telinga rohani kami, dan biarlah firman Tuhan mendapat tempat di hati kami masing-masing, bertumbuh melalui pikiran, perasaan, kehendak, bahkan tingkah laku yang kami lakukan tiap-tiap hari. Mampukan kami Tuhan, tidak menjadi pendengar tapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat-Mu, bahkan para pendengar yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Pada minggu yang lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang peran Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa itu. Kita percaya Dia yang ditempatkan oleh Bapa di sorga di dalam diri orang percaya untuk segala sesuatu, untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai kehendak Bapa di sorga. Apa yang difirmankan pasti digenapi. Karena itu saudaraku harus yakin benar bahwa Dia, Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa bagi mereka yang percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada di dalam diri mereka. Sehingga kita yang terbatas ini menjadi tidak terbatas. Kita yang lemah ini menjadi kuat oleh karena Roh Kudus. Kita yang tertutup pikiran ini akan terbuka oleh karena pekerjaan daripada Roh Kudus itu sendiri. Maka itu saya mengajak kita, setiap kita harus sadar benar bahwa ada yang tidak terbatas, bahwa ada yang menciptakan langit dan bumi, bahwa ada yang menyelamatkan, ada yang menolong mengampuni dosa, ada yang memberi kita pengharapan. Dia itu Roh Kudus, atau boleh dikatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di dalam diri saya dan Bapak Ibu. Dia menyertai kita, Dia berjanji menolong kita. Maka itu pada minggu yang lalu disampaikan bahwa pekerjaannya Dia menginsafkan dunia akan dosa. Dan yang kedua, Dia juga menginsafkan kita akan kebenaran. Bahkan juga Dia mengingatkan kita tentang penghakiman yang akan datang. Oleh karena itu, kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Saya masuk untuk poin yang berikutnya, supaya kita mengerti bahwa peran Roh Kudus sangatlah penting dalam kehidupan kita. Saya berdoa tidak hanya pengetahuan saja, tetapi biar Dia mempengaruhi hidup kita seutuhnya, seluruhnya. Roh Kudus mengendalikan seluruhnya. Roh Kudus memimpin kita, menyertai kita, menolong kita, membimbing kita, mengajarkan kita banyak hal. Karena itu saudaraku, tidak hanya menginsafkan dunia akan dosa, tidak hanya menginsafkan kita tentang kebenaran, tidak hanya menginsafkan kita tentang penghakiman yang akan datang, tapi salah satu pekerjaannya yaitu memberitahu kita tentang perkara-perkara yang akan datang. Puji nama Tuhan. Kita akan baca ayatnya bersama-sama dalam Yohanes 6 ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya
itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu. Siapa kepadamu ini adalah orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang ada Roh Kudusnya. Maka dikatakan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wah, luar biasa. Kita tidak akan tersesat, kita tidak akan mengalami jalan buntu kalau kita dengar-dengaran akan Roh Kudus. Kenapa? Karena hal-hal yang akan datang pasti diberitahukan kepada kita. Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kami perjalanan misi ya dari Jakarta. Kami selain misi menghadiri satu acara pesta keluarga dari Pak Gunawan dan juga Bu Lena, kami berjalan dari Jakarta menuju ke Cirebon. Di Cirebon kami berdoa keliling, puji nama Tuhan. Kemudian besoknya melanjutkan ke Semarang. Di Semarang menghadiri pesta nikah dari salah satu sepupu atau ponakan lah ya daripada Bu Lena. Kemudian dari sana kami berangkatlah ke satu kota namanya kota Sukoharjo. Di sana pun juga doa keliling. Kemudian ada rencananya untuk bertemu dengan 30 gembala sidang. Puji nama Tuhan, dipertemukan. Sebelum hari Senin dipertemukan, hari Minggu kami beribadah di satu gereja kecil ya, yang kurang lebih jemaatnya hanya 20 orang. Tapi kami dilawat Tuhan luar biasa. Selesai beribadah, ada 2 orang datang, saudaraku. Yang satu seorang bapak. Ya, bapak ini adalah orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mengambil keputusan kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Datang menemui, dia ingin bersaksi, tapi karena tidak diberi kesempatan di hari Minggu itu untuk bersaksi, maka itu dia menemui tim dan dia mulai bercerita. Kemudian datang seorang oma yang umur 80 tahun mengeluh karena sakit. Kita berdoa pada Tuhan Yesus Kristus, minta supaya Tuhan memberi kekuatan dan memulihkan. Puji nama Tuhan, pada hari Senin oma itu kembali menyatakan bahwa dia makin segar. Dia minta tolong didoakan lagi. Puji nama Tuhan, dia didoakan lagi. Akan tetapi bapak yang tadi bersaksi tentang kehidupannya, dia mulai menyaksikan, Pak Pendeta, wah, dia mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami, begini dan begitu. Tetapi saudaraku, Roh Kudus mulai menaruh di hati saya bahwa bapak ini tidak setia. Dia tahu kebenaran firman Tuhan. Dia ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan di pintu, di luar parkiran saya ikuti, dia ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia sampaikan, tetapi Tuhan dan Roh Kudus sampaikan di hati saya bahwa dia tidak setia. Waktu mulai dia selesai berbicara tentang pergumulan anaknya, kemudian Tuhan berkata melalui saya, di dalam hati saya sampaikan bahwa Bapak tidak setia. Tuhan mau Bapak setia. Kalau engkau setia, maka engkau pasti dipakai oleh Tuhan. Saudaraku, ternyata orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, orang yang bisa mengucapkan firman Tuhan, Tuhan dapatkan dia tidak setia. Dia stres dengan kebenaran yang dia miliki. Harusnya kebenaran yang dia miliki memerdekakan dia. Harusnya kebenaran yang dia memiliki membuat dia makin taat. Harusnya kebenaran yang dia miliki memulihkan dia, memberi pengharapan, memberi gairah. Malah dia menjadi stres. Kenapa? Karena dia tidak setia. Saya bilang malam itu atau siang itu kalau tidak salah, saya bilang Bapak mesti setia. Gembala sidangnya mulai berkata, iya, beliau kadang datang, kadang ibadah, kadang tidak. Saya bilang kalau Bapak setia, pasti Bapak diberkati, pasti Bapak dipakai oleh Tuhan. Ternyata dia tidak setia. Saya bilang, kalau begitu saya doakan, tapi buktikan besok kamu datang kembali, kita bertemu dalam pertemuan 30 gembala sidang. Dia bilang iya.
Nyatanya besok dia tidak datang, saudara. Jadi saudaraku, Tuhan selalu memberitahu kita apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Si Bapak itu coba menutupi dirinya dengan kebenaran firman Tuhan, kemampuan dalam menghafal firman Tuhan, sehingga siapa saja dia khotbahin, tetapi sesungguhnya dia tidak setia di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus taruh itu, dan saya sampaikan itu, dan dikonfirmasikan oleh gembalanya bahwa Bapak ini tidak setia. Bagaimana dia minta untuk dipulihkan anaknya, bagaimana dia minta untuk dipulihkan ekonominya, bagaimana dia minta ini dan minta itu dan minta ini, sedangkan dia sendiri tidak setia. Tuhan tahu hatinya, sehingga Tuhan terus memprosesnya, sehingga biarlah lewat proses itu dia setia kepada Tuhan. Tuhan memberitahu hal-hal yang akan datang. Saudaraku, belajar bergantung dengan Tuhan. Belajar bergantung kepada Roh Kudus. Selalu bertanya kepada Roh Kudus. Karena itu perannya di dalam kita. Dia memberitahukan kita hal-hal yang akan datang. Baik itu tentang jodoh kita. Kalau kita minta jodoh, pasti dikasih jodoh. Saya ingat benar jemaat kita, Desi ya, yang terus bergumul untuk jodoh. Dia berkata kepada saya, tidak mungkin Pak Pendeta saya dapat jodoh. Ya, saya pesimis. Ya udahlah, saya menyerah, saya tidak dapat. Nyatanya dia minta dan Tuhan memberikan jodoh. Itulah contoh-contoh yang hidup yang kita lihat sendiri, bagaimana peran Roh Kudus menolong setiap orang yang meminta, yang bergantung, yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Pasti diberi jalan keluar. Bapak tadi tahu kebenaran firman Tuhan, tapi dia tidak bergantung kepada Roh Kudus. Dia tidak percaya. Hanya sebuah pengetahuan yang dilontarkan. Bahkan gembala sidang membisikkan, wah dia selalu mengkritik, dia selalu begini. Dia tidak mengalami kebenaran yang dia miliki. Dia tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Karena kekuatan pengetahuannya, kemampuan pikirannya yang dia andalkan. Bukan Roh Kudus, pribadi Bapa di sorga, pribadi Allah sendiri yang ada di dalam diri kita, diri orang percaya, yang memampukan dia berkata-kata. Sehingga perkataan-perkataannya bukan lagi membangun, tapi menjadi batu sandungan. Walaupun itu firman, saudaraku, tetapi kadang menjadi batu sandungan. Kenapa? Dia sendiri tidak taat, dia sendiri tidak setia. Tuhan katakan seperti itu, dia tidak setia. Saya mengajak jemaat utusan Kristus, kita belajar firman Tuhan. Yes, harus. Tetapi apalah artinya kalau kita tidak minta Roh Kudus, kita tidak bergantung pada Roh Kudus, kita tidak terhubung dengan Roh Kudus, supaya yang kita sampaikan itu memberkati banyak orang. Jangan menjadi batu sandungan. Kita berdoa supaya tetap bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus, pimpin aku, tolong aku. Aku berdoa, minta kepadamu untuk kebenaran ini aku tidak mengerti, maka pasti dia memberi kita pengertian itu. Roh Kudus, jodohku siapa? Maka Roh Kudus juga pasti akan memberitakan kepada kita. Roh Kudus, usahaku, pelayanan ini seperti apa? Roh Kudus juga mau memberitahu pada kita. Mari belajar bersama-sama. Ini tidak bisa dibangun dalam satu malam, atau satu hari, atau satu minggu. Tapi teruslah belajar. Mungkin hari ini salah, teruslah belajar. Bergantung kepada Roh Kudus. Besok salah, enggak apa-apa, belajar. Sampai kita benar-benar peka terhadap suara Roh Kudus. Wow, kalau kita ada di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, maka hal-hal yang akan datang pasti diberitahu kepada kita. Masalah kita, pergumulan kita, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalamnya, pasti Roh Kudus memberitahu kepada kita. Kalau Roh Kudus memberitahu kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan, maka kita pasti kuat. Kita pasti tidak lelah. Kita pasti bersukacita. Kita pasti mampu berjalan bersama Roh Kudus, karena kita dimampukan olehnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu. Kita juga perhatikan
selain memberitahukan hal-hal yang akan datang, maka Roh Kudus juga memampukan kita untuk mematikan keinginan-keinginan daging. Dalam Roma 8:13 kita lihat. Roma pasal 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menanggalkan kedagingan. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mematikan segala kedagingan yang berjuang di dalam kita. Dari mana munculnya keinginan daging? Karena dari pikiran kita yang belum dibaharui, perasaan kita yang belum dibaharui, kemauan kita yang belum dibaharui. Ketika kita terima Roh Kudus, kita juga mau untuk terhubung dengan Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka dibaharui dari hari ke hari, dari hari ke hari menjadi lebih baik. Sehingga karena dibaharui akan muncul yang namanya buah roh. Buah roh dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, coba kita lihat. Tetapi buah roh ialah kasih. Jadi saudaraku, yang muncul di dalam diri kita adalah kasih. Waktu kita disakiti, waktu kita ditolak, waktu kita dihina, waktu kita dikucilkan, kita mengasihi. Ya, kita mengampuni. Dan kedua adalah sukacita. Saudaraku, Roh Kudus ada di dalam diri kita akan membuat kita bersukacita senantiasa. Sekalipun dalam pergumulan, sekalipun dalam persoalan, sekalipun dalam beban-beban yang berat, kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena kita tahu Roh Kudus ada di dalam kita. Karena kita tahu Roh Kudus akan memampukan kita. Karena kita tahu Roh Kudus akan membuat kita bersukacita. Sehingga kita perlu dipimpin, kita perlu terhubung dengan Roh Kudus. Itulah perannya di dalam diri kita. Dia juga memberi damai sejahtera, dia juga memberi kita kesabaran, dia juga memberi kita kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Saudaraku, itu akan lahir semua. Saya tidak khotbahkan karena saya tahu kita sudah hafal, kita sudah dengar, kita sudah baca ulang-ulang. Tapi kalau itu tidak terus muncul di dalam diri orang percaya, saya ragukan dia ada Roh Kudus. Harusnya dia mulai lahir, dia mulai kelihatan, ada perubahan dari waktu ke waktu. Kalau orang sudah punya Roh Kudus. Dan juga perannya tidak hanya melahirkan buah roh dalam kehidupan orang percaya, tapi mematikan segala keinginan daging. Jadi saudaraku, jangan pernah berjuang sendiri, jangan pernah stres sendiri dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita. Mari serahkan kepada Roh Kudus. Roh Kudus, aku masih pemarah. Tolong aku, mampukan aku Tuhan, supaya aku menjadi orang yang sabar. Roh Kudus, aku tidak menguasai diri. Roh Kudus, aku tidak lemah lembut. Aku datang Tuhan, biarlah menjadikan aku menjadi orang yang lemah lembut, orang yang menguasai diri. Roh Kudus, aku kadang tidak setia. Biarlah Roh Kudus mampukan aku, biar aku setia. Datang serahkan kepada Roh Kudus. Terus minta kepada Roh Kudus, terus terhubung dengan Roh Kudus, karena hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk keluar dari sana dan mematikan semuanya itu, sehingga buah roh itu makin hari makin bertumbuh melalui kehidupan orang percaya. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan terbatas dalam mendoakan kita. Orang-orang yang kita anggap rohani terbatas untuk menolong kita. Tapi ketika kebenaran firman Tuhan menegur kita, ketika kebenaran firman Tuhan datang kepada kita, tangkaplah dan datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya awal dengan kesaksian, si Bapak itu selalu memperhatikan orang lain. Kenapa? Dia pakai pedang ini untuk melihat orang lain.
Tapi dia lupa melihat dirinya sendiri. Dia tidak setia. Siang itu saya katakan, apakah Bapak mau setia di tempat ini? Saya mau setia. Apakah Bapak siap mau dipakai Tuhan di tempat ini? Saya mau. Karena Tuhan taruh kuat di hati saya, ini orang tidak setia. Dia pandai, saudaraku. Dia tahu firman Tuhan. Kata gembala sidang, siapapun dia bisa khotbah. Sayangnya dia tidak setia. Dia tidak taat. Jadi tidak ada artinya sama sekali. Selain dia mau bergantung kepada Roh Kudus, dia minta Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan dia. Orang kalau dipimpin oleh Roh, orang kalau dituntun oleh Roh, saya ingin berkata tidak bisa kita tidak bisa menutup-nutupi. Tapi kita akan tahu dia khotbah dahsyat, memberkati kita. Simpel, tapi kita diberkati. Mungkin sederhana khotbahnya. Saya beberapa kali melihat orang-orang yang luar biasa, biasa saja, tapi khotbahnya dahsyat, khotbahnya luar biasa. Nah, ini yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini yang kita harapkan. Sedikit tapi memberkati, sedikit tapi mengingatkan, sedikit tapi membuat kita terobos, sedikit tapi membangkitkan roh kita. Itu baru kebenaran yang sejati. Saudaraku, mari kita bergantung kepada Roh Kudus. Jemaat utusan Kristus, saya mengajak kita. Sekali lagi, orang-orang terdekat kita terbatas. Tetapi Roh Kudus yang tidak terbatas itu ada di dalam diri kita untuk membuat kita tidak terbatas. Mari kita buktikan. Mari kita kerjakan. Mari kita mau terhubung dengan Roh Kudus. Menjadi partner yang baik dalam segala sesuatu. Dia memberitahu kita tentang hal-hal yang akan datang. Jangan takut tentang hal-hal yang akan datang kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kecuali tidak ada Roh Kudus, boleh kita takut. Tapi karena ada Roh Kudus yaitu Tuhan sendiri ada di dalam kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang. Berjalanlah terus, lakukanlah apa yang baik. Saudaraku, setelah sharing dengan 30 gembala sidang ini, ternyata ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di gereja lokal mereka. Penuaian sedang terjadi, menuai jiwa-jiwa. Wah, luar biasa, banyak orang berdatangan pada Tuhan. Jadi tanda berikut, kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus, maka diberi kuasa untuk menjadi saksi. Berani bersaksi, berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berapapun harganya. Ya, menutup doa malam Jumat, saya, Pak Ramli dan Pak Ivan sharing sebentar tentang pelayanan penginjilan. Wah, ternyata kalau Tuhan yang menyuruh kita, Tuhan yang memberi kesempatan, karena kita tahu kita dipimpin oleh Roh, kita dituntun oleh Roh, ya, kita dibimbing oleh Roh untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka Roh sendiri yang akan mengerjakan itu. Pak Ramli memberitahu waktu melayani seorang ibu, ternyata saudaraku, hampir 2 jam ibu ini terus bertanya, terus bertanya tentang kebenaran. Akhirnya Pak Ramli menjawab, dan waktu menjawab begitu yakin. Waktu dia yakin, saudaraku, dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia berkata kepada Pak Ramli, hatiku gentar, jantungku berdebar. Itulah pekerjaan Roh Kudus, membuat dia makin bergairah. Saudaraku, mulai dia mengambil keputusan pulang ke kampungnya. Akhirnya apa? Dia memberitahu kepada saudara-saudaranya lewat satu orang yang kita layani, karena dipimpin Roh, karena dituntun oleh Roh, karena disertai oleh Roh, maka Roh Tuhan bekerja melalui satu orang itu, membawa orang lain datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita dengar kesaksian seperti ini, saudaraku, makin kita akan bergairah, makin kita akan bersuka cita, makin kita akan damai, terus terhubung, minta Roh Kudus pimpin kita. Dalam hal apa? Menanyakan tentang hal-hal yang akan datang. Dalam hal apa? Dalam mematikan keinginan-keinginan daging, kita bergantung kepada Roh Kudus. Dalam hal apa? Melahirkan buah Roh melalui kehidupan kita. Dalam hal apa? Dalam bersaksi.
menyaksikan kepada orang lain, bersaksi, menjadi saksi kepada orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Saya berdoa supaya jemaat atau para pendengar mulai harus antusias, bangkit, terhubung dengan Roh Kudus. Di mana saja panggil Roh Kudus, di mana saja minta pimpinan Roh Kudus, biar memberitahu kita tentang hal-hal yang akan datang, memberitahu kita tentang hal-hal yang sedang terjadi, bahkan juga memampukan kita untuk keluar, bahkan mematikan keinginan-keinginan daging, biar kita hidup oleh Roh, terus dipimpin oleh Roh dan melahirkan buah Roh, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kasih mulai mengalir, sehingga setiap orang yang dekat dengan kita, dia berkata ini manusia lain. Ketika dia melihat manusia lain dalam tanda kutip hal yang baik, ya, makin diberkati ini orang lain, maka tidak segan-segan kehadiran kita bisa juga membuat orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita, teruslah bergairah, biarlah kebenaran firman Tuhan di siang hari ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, membawa kita untuk bangkit, kembali terhubung dengan Roh Kudus. Karena perannya, kalau kita belum alami, dia belum memberitahu kita akan hal-hal yang akan datang, terus kejar, sehingga terus terhubung, supaya hal-hal yang akan datang, apa yang akan terjadi melalui diri kita, melalui keluarga kita, pelayanan kita, tentang jiwa-jiwa, kita terhubung untuk diberitahu. Mungkin ada kelemahan-kelemahan yang masih juga mencokol di dalam diri kita, bergantunglah kepada Roh Kudus, serahkan kepada Roh Kudus, minta kemampuan supaya Roh Kudus memampukan kita. Bahkan juga minta kemampuan supaya Roh Kudus memampukan kita melahirkan buah Roh melalui kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, itulah pekerjaan Roh Kudus. Harus ada kerjasama Roh Kudus dengan saudara dan saya. Kita juga berdoa supaya Roh Kudus memampukan kita, memberi kita keberanian, bahkan melangkah untuk menjadi saksi Kristus. Hari ini sedang terjadi penuaian. Hari-hari ini kita tahu Pentakosta terakhir akan terjadi. Lawatan Tuhan terus terjadi, saudaraku. Buka hati kita, beri diri kita, harus sadar semua yang kita cari itu baik. Tapi waktu kita datang menyerahkan diri, mau dipimpin, mau dituntun, mau taat, mau dengar-dengaran, mau terus belajar dengan Roh Kudus, mau minta terhubung dengan Roh Kudus dalam segala sesuatu, dia pasti memimpin kita. Maka yang mustahil tidak menjadi mustahil. Saya percaya kehadiran kita dimanapun kita akan menjadi jawaban, menjadi berkat, sehingga setiap orang yang kita temui boleh datang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Tuhan memberkati kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang ditempatkan di dalam kami. Tidak hanya menginsafkan akan dosa, tidak hanya akan menginsafkan kami akan kebenaran dan penghakiman yang akan datang, tapi dia bekerja memberitahu kami hal-hal yang akan datang. Kami mengucap syukur. Siang hari ini kami mengambil keputusan untuk terus terhubung, mau dipimpin, mau taat, mau dengar-dengaran akan Roh Kudus, sehingga memberitahu kami tentang hal-hal yang akan datang. Kami juga berdoa segala kelemahan kami datang serahkan kepada Roh Kudus, sehingga dimatikan, sehingga Roh Kudus mulai berkarya melalui diri kami, melahirkan buah Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, makin melimpah melalui kehidupan kami sebagai orang percaya. Bahkan juga Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus-Mu memberi kami keberanian, memberi kami kuasa melangkah menuai jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Biarlah kami menyaksikan kepada setiap orang bahwa Yesus adalah Tuhan, dan oleh nama-Mu itu menyembuhkan, oleh nama-Mu itu menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala pengetahuan kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Pergunakanlah Tuhan, pakailah Tuhan untuk kemuliaan. Ini hidup kami, seluruh keberadaan kami, seluruh jemaat utusan Kristus, baik orang tua, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami taat melakukannya menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Haleluya. Amin.